Zikir ini saya kutip dari buku Samudra Quran dengan judul Zikir Pagi Petang dan Zikir Setelah Sholat Fardu, Arab, transliterasi, Latin, dan terjemahan. Bukunya seperti ini. Baiklah, kita mulai zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surat Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ini dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat An-Nas ini dibaca 3 kali. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا
وبك نموت وإليك النشور. Membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Doa ini dibaca 4 kali. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Doa ini dibaca 3 kali. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Doa ini dibaca 7 kali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Doa ini dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Doa ini dibaca 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده. Dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 1, 10, atau 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dibaca 1 kali setelah sholat subuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dibaca 10 kali. Alhamdulillah, zikir pagi telah kita bacakan. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengarkan dan membacakan zikir pagi pada pagi hari ini. Insya Allah semoga menambah keberkahan kita di pagi hari ini. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Salah satu kenikmatan yang terbesar adalah tergeraknya hati kita mengikuti kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu. Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa juga kita berdoa semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Menyapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang sudah bergabung di Zoom. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah ada beberapa. Dan juga menyapa sahabat Mabruk yang bergabung melalui TikTok, di YouTube juga, dan di Facebook ya. Tanpa lama-lama lagi, kita memasuki sesi pertama, yaitu kajian tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Deden Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, senang, bahagia rasanya Nugraha bisa kembali menyapa Bapak Ibu, sahabat yang Allah muliakan di kajian rutin kita. Mudah-mudahan semoga hadirnya kita di majelis ilmu, Allah hadirkan rahmat, Allah curahkan ampunan, dan semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kita rasakan bersama. Meraih cinta Allah dengan zuhud itu adalah tema yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan, baik melalui Zoom, TikTok, maupun YouTube ya. Meraih cinta Allah dengan zuhud, zuhud adalah salah satu akhlak dari seorang muslim, yaitu kita memilih hidup zuhud untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya dapat kita raih cintanya dengan menjauhi cinta dunia. Dua perkara yang tidak akan bisa bersatu dalam satu waktu, yaitu mencintai dunia dan mencintai Allah. Kadang-kadang itu tidak bertemu, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita dihadapkan suatu pilihan, kita terpaksa untuk memilih antara mencintai Allah dan mencintai dunia. Oleh karena itu, salah satu penyakit yang menimpa hati manusia adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia yang menghalangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim menanamkan sifat zuhud ini pada dirinya, terutama ke dalam hatinya. Zuhud itu, jamaah rahimakumullah, adalah terbebasnya hati seorang mukmin dari belenggu dunia, sehingga segala upayanya tercurahkan untuk meraih kemuliaan akhirat. Itulah pengertian zuhud, yaitu membebaskan hati dari belenggu dunia, membebaskan hati dari belenggu dunia, sehingga segala potensi yang kita miliki kita gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat. Maka zuhud kadang-kadang tidak identik dengan status seseorang itu kaya. Orang kaya juga bisa zuhud, yaitu orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk meraih kemuliaan akhirat. Dia tidak mencintai dunia,
Harta yang dimilikinya itu digunakan untuk meraih kemuliaan akhirat. Oleh karena itu, ada nabi yang kaya, ada nabi yang menjadi raja. Seperti halnya Nabi Sulaiman. Tidak ada yang memiliki kekayaan seperti Sulaiman. Tapi beliau adalah orang yang zuhud. Beliau tidak tertipu, beliau tidak terpedaya, tidak terperdaya dengan harta kekayaan yang beliau miliki. Tapi beliau gunakan kekayaan tersebut untuk tunduk kepada Allah dan untuk meraih kemuliaan akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak selalu identik bahwa kalau kaya tidak zuhud. Kalau zuhud itu harus miskin. Tidak demikian ya. Itu asumsi yang keliru. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu atau menyingkirkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi urusan akhirat. Itulah zuhud. Meninggalkan, menyingkirkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi urusan akhirat, itulah zuhud. Kalau itu tidak ada manfaatnya bagi urusan akhirat kita, maka singkirkanlah. Sehingga hidup kita ini betul-betul maksimal, optimal untuk kepentingan akhirat. Apapun status yang kita miliki, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai orang miskinkah kita atau sebagai orang kayakah kita, maka tentu kita sangat berpeluang untuk memiliki sifat zuhud. Walaupun status sebagai orang kaya, untuk meraih zuhud itu adalah perkara yang berat. Tidak seperti orang miskin. Akan tetapi baik si miskin maupun si kaya berpeluang untuk memiliki sifat zuhud. Orang yang mampu bersikap zuhud akan terpancar darinya sifat berikutnya. Apa sifat yang berikutnya muncul dari sifat zuhud itu? Nah, nanti akan lahir sifat qanaah. Sifat qanaah ini buah dari zuhud. Sifat qanaah. Bapak Ibu pernah mendengar apa itu qanaah? Sifat qanaah itu adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan dan dapat memfokuskan diri untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, itulah qanaah. Kadang-kadang orang yang diberi harta sibuk dengan hartanya sehingga tidak bisa memfokuskan dirinya untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Kesibukannya selalu berkutat dan bergelut tentang dunia dan dunia. Habis waktunya untuk urusan dunia saja. Sehingga ada orang yang teralihkan dari meraih keutamaan akhirat. Nah, kalau orang-orang seperti ini yang tadi saya sebutkan ciri-cirinya, maka jelas orang ini tidak qanaah. Orang yang qanaah itu adalah dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, lalu dia singkirkan itu dan fokus untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Ini orang yang bijaksana. Ini orang yang cerdas, qanaah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zuhud terhadap dunia adalah salah satu faktor penting untuk meraih cintanya kita kepada Allah. Sebagaimana yang tadi disebutkan, kadang-kadang mencintai Allah dan mencintai dunia itu dua perkara yang tidak bisa bersatu. Seperti air dan minyak. Harus memilih antara salah satu dari keduanya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang aku amalkan, niscaya amal itu membuat diriku dicintai Allah dan dicintai oleh semua manusia. Tentu kita pengen dong dicintai Allah, juga dicintai oleh manusia. Apa sih amalan
yang amalan tersebut, dengan amalan tersebut kita dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh manusia. Ini pertanyaan dari orang tersebut. Suatu pertanyaan, permintaan yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ditujukan, yang disampaikan kepada Nabi SAW. Sebuah amalan yang menggabungkan dua perkara. Cinta, cinta Allah kepada dirinya. Dan cinta manusia kepada dirinya. Maka Nabi SAW menjawab dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain, yaitu qanaahlah kamu, jangan tunjukkan ketamakan terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, orang tamak itu akan lahir dari sifat ketamakannya itu, yakni sifat hasad. Adanya kebencian, kemarahan terhadap orang lain yang mungkin Allah beri kekayaan dan harta tidak kepada dirinya. Ini hati-hati ya. Persoalan yang sering muncul itu, penyakit hati ya, hasad, iri, dengki, SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Maka ini akan menumbuhkan kebencian di dalam hati kita ya, kepada manusia, dan manusia tentunya juga akan membenci. Kalau sifat hasad, sifat benci, kemarahan terhadap orang lain yang bisa jadi Allah lebihkan hartanya dibandingkan dengan diri kita. Oleh karena itu, jamaah pemirsa yang Allah muliakan, izhad fi ma fi aidin nasi yuhibbuka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya kepada sifat zuhud, baik itu zuhud terhadap dunia maupun zuhud terhadap rezeki orang lain. Dan dua-duanya ini adalah perkara yang sangat penting. Memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan sifat zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Di samping itu, zuhud adalah faktor terbesar yang akan melahirkan kebaikan bagi siapa saja memiliki sifat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi SAW bersabda, kebaikan generasi pertama umat ini lahir dari sifat zuhud dan yakin. Adapun kehancuran generasi akhir umat ini adalah akibat dari kebakhilan dan panjang angan-angan. Bakhil dan panjang angan-angan adalah dua keburukan yang apabila berkumpul pada diri seseorang maka akan membuatnya binasa. Nauzubillah. Bakhil dan panjang angan-angan, jamaah rahimakumullah, dan dua perkara yang membawa kebaikan bagi generasi-generasi terdahulu, generasi-generasi salaf kita adalah kezuhudan mereka dan keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa janji Allah itu benar. Apa yang Allah janjikan berupa kemenangan, syurga, dan kenikmatan di akhirat itu hak, benar. Itu keyakinan yang paling pokok yang menumbuhkan semangat untuk beramal. Demikian juga sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia yang membuat kita selamat dari sifat tamak. Inilah yang menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi generasi salaf kita. Generasi pertama umat ini lahir dari dua sifat tersebut. Dan seorang mukmin yang sejati menyadari bahwa kehidupan dunia ibarat medan pertempuran, bukan tempat pelampiasan segala keinginan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini adalah perumpamaan. Bukan kita sengaja menyengsarakan diri di dunia. Tidak ya. Bukan itu maksud hadis yang tadi saya sebutkan. Ini adalah sebuah perumpamaan ibarat penjara bagi orang mukmin dan ibarat surga bagi orang kafir. Dari siapa? Yaitu dari sisi melampiaskan hawa nafsu. Orang mukmin tidak bisa semena-mena melampiaskan dan mengikuti hawa nafsunya di dunia. Kenapa? Gak boleh semena-mena tuh kita melampiaskan hawa nafsu kita di dunia. Karena tentu kita punya batasan halal haram. Itu mukmin. Maka dia itu seperti orang yang dipenjara, ditahan, tidak bebas untuk berbuat, tidak bebas untuk melampiaskan keinginan. Itu orang mukmin di dunia. Adapun bagi orang kafir, dunia ini laksana surga. Kadang tidak kenal halal haram, tidak ada perintah dan larangan. Berbuat sesuka hati, semaunya, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama, kemudian melampiaskan hawa nafsunya, maka hidup mereka bagaikan di surga yang tidak ada larangan di surga, tidak ada halal haram di surga itu ya. Semuanya halal, semuanya bebas, bebas melampiaskan hawa nafsu di surga. Tapi di dunia tentunya tidak seperti itu bagi mukmin. Tapi bagi kafir, mereka memperlakukan dunia itu seperti laksana surga. Tidak ada larangan, tidak ada juga batasan. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mukmin menyadari bahwa dunia bukanlah tempat untuk melampiaskan segala sesuatu, segala keinginan. Ada batas-batas, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh kita. Ada aturan-aturan agama, ya itulah agama. Kita hidup di dunia ini beragama, artinya ada halal haram, ada perintah dan larangan, ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menunaikan hak orang lain. Ada kewajiban-kewajiban juga yang harus kita laksanakan. Tidak bisa kita melakukan sesuka hati kita. Begitulah memang seorang mukmin itu. Ada aturan mainnya ya. Jamaah rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah mendapatkan pesan berharga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Seraya bersabda, ini sabda Rasulullah kepada beliau ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang bepergian. Ini menunjukkan kondisi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan dunia ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Seperti seorang musafir yang tidak berniat untuk bermukim di suatu persinggahannya, seperti menyeberang jembatan, maka tidak ada niat untuk tinggal dan hidup di kolongnya. Mungkin cuma orang-orang yang tidak punya tempat tinggal saja ya, yang berniat seperti itu. Tapi seorang mukmin ia akan menyeberanginya. Orang mukmin akan melintas. Dia tidak berniat untuk bermukim di tempat itu. Demikianlah seorang mukmin ketika melintasi dunia, dia seperti seorang musafir atau orang yang melintas. Sebentar akan kita tinggalkan semua di belakang. Seperti itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itulah alasan
mengapa Abdullah bin Umar berpesan kepada sesama muslim pada masanya lewat lanjutan hadis berikutnya. Idza amsaita fala tantadhiris sobah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu berada pada waktu sore, jangan pernah menunda beramal hingga datang waktu pagi. Wa idza asbahta, jika kamu berada di waktu pagi, fala tantadhiril masa, jangan pernah menunda amal hingga datang waktu sore. Khudh min sihhatika limaradika. Istilah masa sehatmu dengan persiapan untuk menghadapi masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan jadikanlah hidupmu sebagai persiapan untuk menyambut kematian. Jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, manusia ini akan pergi dan tentu itu yang kita saksikan setiap hari ya. Manusia datang dan pergi silih berganti. Datang dan pergi silih berganti. Seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Pergi, kita juga akan pergi. Tinggal tunggu giliran dan ajal kita. Maka orang yang bijak itu adalah dia akan gunakan waktu sebaik-baiknya di dunia. Akan memaksimalkan sisa waktunya di dunia dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu bagi kita untuk mencintai dunia ini berlebihan sehingga membuat hati kita tersiksa. Karena mencintai sesuatu selain Allah akan membuat hati kita sakit dan tersiksa. Kecuali kita mencintai sesuatu itu karena Allah. Barulah kita lepas dan selamat dari rasa sakitnya. Apabila kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai dunia berlebihan, maka itu akan menjadi sumber petaka dan sumber rasa sakit bagi seseorang. Kita tahu Bapak Ibu rahimakumullah hanya ada dua kemungkinan. Allah mencabut yang kita cintai itu dari kita, atau Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Dan akan terjadilah yang namanya perpisahan. Dan perpisahan itu adalah suatu yang sangat menyakitkan. Apalagi berpisah dari sesuatu yang kita cintai sepenuh hati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perpisahan itu sangat menyakitkan. Maka ketika seseorang itu mencintai sesuatu karena Allah, dia akan terbebas dari rasa sakit mencintai sesuatu. Tetapi apabila kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, apalagi berlebih-lebihan, maka itu akan membuat azab pada diri kita, pada hati kita. Satu waktu kelak itu akan menjadi sebab dan sumber dari rasa sedihnya kita. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menanamkan kepada diri kita sifat sikap zuhud, meraih cinta Allah dengan zuhud menjadi tema yang tentu bukan hanya sekedar menambah wawasan khazanah keilmuan kita saja, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan itu semua di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Memasuki pukul 8 lebih 41 menit, kita memasuki sesi tanya jawab. Insya Allah, Bapak Ibu mangga silakan sahabat Mabruk yang di TikTok dan di YouTube juga boleh bertanya. Silakan langsung bertanya di kolom komentar ya. Dan Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom, silakan bisa disampaikan di sesi tanya jawab sekarang. Tinggal langsung dibuka mikrofonnya ya. Atau disampaikan langsung di sesi
di kolom chat ya. Baik. Bismillah, kita mulai. Sesi tanya jawab sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Irfan Ferdian. Izin membacakan, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ada doa khusus agar kita selalu juhud dalam kehidupan? Jazakallah khair. Ustaz. Baik, amin ya Rob. Kalau doa khusus eh, agar kita bisa zuhud ya. Kalau saya tidak salah, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di mushaf Al-Qur'an di halaman terakhir dari mushaf Al-Qur'an ya. Itu kan ada doa khatmil Qur'an ya. Doa khatmil Qur'an, doa eh, khotam Al-Qur'an. Nah, coba diperiksa mushaf Al-Qur'annya. Atau kalau Bapak Ibu jamaah yang sempat berangkat umroh itu kan dikasih Quran ya, Pak Adim ya. Nah, itu di belakangnya ada tuh doa khotam Al-Quran. Selain dari Allahumarhamna bil Quran atau Allahumarhamni bil Quran, ada kalimat di bawahnya itu adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng, urusanku perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Dalam hadis juga ada ya, itu hadis riwayat Muslim. Nah, kalau saya tidak salah, itu di mushaf Al-Quran tertera doanya ya, di bagian belakang. Insya Allah Bapak Ibu mah kan udah sering khotam Quran ya. Masuk hostnya kan ini Pak Adi Mawa udah nggak terhitung khotam Quran. Di belakang tuh ada doa khatmil Quran. Yang populer kan di kita Allahumma hamna bil Quran atau Allahumma hamni bil Quran. Nah, ke bawahnya itu ada doa yang tadi disebutkan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Ya, jadi sambil menunggu yang bertanya nih ya Pak Adim ya. Ya, silakan. Masya Allah hatur nuhun katanya Pak Irfan Ferdian. Sami-sami ya. Saya lihat Pak Irfan tuh pas lagi apa di trans ya, Masya Allah. Pak Irfan dan kawan-kawan luar biasa. Makin dikenal oleh orang-orang ini Pak Irfan. Jadi ini bicara mengenai cinta kita kepada Allah ya. Cinta kita kepada Allah. Dan kita tentu pengen ya sisa hidup kita ini lebih dekat sama Allah, takarrub kepada Allah. Dan di zaman digital ini Pak Adim, yang namanya kedekatan kita dengan Allah, kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan gadget untuk ngedeketin diri kita kepada Allah. Emang bisa ya. Alhamdulillah ini tasyakur bin ni'mah, tahadus bin ni'mah. Jadi buat teman-teman yang terutama ya generasi anak-anak muda ataupun orang tua juga sekarang sudah pada gaul ya, canggih, belajar teknologi dari anak-anak muda, dari anak-anaknya sendiri barangkali. Nah, ini konten-konten saya, konten ngaji Quran, konten kultum, terus ada zikir pagi dan petang yang tadi kita bacakan live kan, zikir pagi petang,
ada tentang manasik haji umroh, ada tentang doa-doa sehari-hari. Banyak sekali nih kontennya ya. Ini Bapak Ibu bisa dengan mudah menyimak dan menikmatinya melalui platform digital ya. Ada Spotify, ada Joox, ada YouTube musik, ada TikTok, ada banyak macam-macam ya. Tinggal cari saja. Dan ini bisa jadi background ya. Kalau lagi mau posting tuh status, mau posting video atau foto, backsoundnya apa? Yaudah aja pakai yang Dede Nugraha aja. Tinggal cari tuh di Instagram, di TikTok, di Facebook. Cari aja, ketik nama Deden spasi Nugraha. Nah, itu akan muncul konten-konten saya yang mudah-mudahan itu jadi bermanfaat dan jadi nilai manfaat ya untuk Bapak Ibu, termasuk juga untuk saya jadi mengalir pahalanya jadi amal jariah gitu. Ini mah promosi lahnya, promosi untuk dakwah boleh ya. Nah, bukan komersil ini, mah promosi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk zuhudnya kita kepada Allah ya. Jadi memaksimalkan cinta kita kepada Allah dan kita tidak sekarang ini ruang kita untuk belajar ini sangat-sangat terbuka lebar ya. Via Zoom tuh kajian rutin, kemudian via media sosial dan sebagainya. Yuk kita maksimalkan. Dan jangan pernah menganggap enteng ataupun meremehkan medsos ya. Banyak orang-orang yang jadi cinta ke Allah itu yang awalnya jauh dari Allah, pasti dia buka media sosial, dia jadi cinta kepada Allah. Ada satu kisah ya, pengalaman berharga, kisah nyata seseorang yang minta ngaji ke saya, minta privat ngaji. Anak muda usia 22 tahun. Dia cerita ke saya itu, Ustadz, saya pengen balik ke Allah, hijrah lah ya bahasanya mungkin. Itu berawal dari apa? Nonton tayangan di YouTube, nonton kajian-kajian Islam itu di YouTube. Dia akui selama ini jauh dari Allah. Dia akui selama ini nggak pernah sholat, hati nggak tenang, risau, gelisah. Satu waktu ya mungkin caranya Allah ya untuk menyadarkan beliau ya, anak muda ini. Dia lagi buka YouTube, scroll-scroll ada kajian Islam, Masya Allah. Dia pantengin tuh, nggak lama dari nonton tayangan tersebut, dia kontak saya minta ngaji, Masya Allah. Jadi inilah kekuatan dakwah ketika kita bisa memaksimalkan digital, bisa memaksimalkan media sosial untuk makin menyebarluaskan dakwah ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, silakan Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya. Ibu Dewi Sarah mungkin biasanya bertanya. Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan. Ada Udah. juga pertanyaan dari Mungkin sahabat. Facebook di apa sih? TikTok. Di Facebook ada yang bertanya, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya. Bagaimana cara untuk tips menghindari hati yang agar tidak tertaut pada dunia? Ketika kita sudah punya niat untuk zuhud, kadang ketika kita mendapatkan rezeki gitu ya, mendapatkan hal yang harus disyukuri, malah kita hatinya ikut tertaut ke harta itu, Ustaz. Ya, bagaimana caranya agar hati kita tidak terikat, terpaut dengan dunia ya? Prinsipnya, Bapak Ibu rahimakumullah, agama kita tidak melarang kita cinta pada dunia ya. Silakan kita mencintai dunia. Yang dilarang itu adalah hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia yang menyebabkan waqarahiyatul maut. Orang jadi takut dengan kematian, takut dengan mati disebabkan apa? Terlalu cinta pada dunia. Bogoh teuing gitu. Aduh, ini hati-hati bahaya. Sehingga membuat orang ini jadi jauh dengan Allahnya,
lantas mengabaikan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintah Allahnya apa sih, dilanggar gitu kan, aturan-aturan agama dilarang. Nah ini bahaya ketika orang sudah cinta pada dunia, jadi akhirnya dia melupakan Allah. Ya, hati-hati ya, hati-hati saat kita kemudian terlalu disibukkan oleh dunia juga. Ini adalah bagian dari penyebab orang itu jadi terlalu cinta pada dunia. Ya, mengejar sesuatu yang sebetulnya tadi yang saya sampaikannya harusnya ada sifat qanaah pada diri kita. Kebanyakan orang kenapa sih jadi berlebihan mencintai dunia itu karena nggak ada qanaah. Jadi merasanya nggak cukup terus, merasa nggak cukup terus. Ini yang berbahaya ya. Kita minta ke Allah, mudah-mudahan Allah menanamkan kepada kita kecintaan kita hanya kepada Allah, kepada akhirat. Jadi kalau kita kejarnya akhirat, dunia ini akan dengan mudah ngikutin, Pak Adim ya. Tapi kalau tujuan hidup kita ini, tujuan hidupnya skala prioritasnya adalah dunia, akhiratnya diabaikan, ya siap-siap. Mungkin orang bisa jadi kaya di dunia, bahagia mungkin ukuran ukuran manusiawinya bahagia di dunia, tapi kelak di akhirat masih sengsara. Ingat dengan kajian saya dulu ya di sini tuh ada 4 kelompok manusia itu. Satu ada orang yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ada kelompok manusia itu yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dunia, alhamdulillah Allah berikan kecukupan, Allah berikan kesehatan, anak-anak soleh, istri solehah, gitu ya. Pas di akhirat, dia selamat, dia bahagia. Kenapa? Karena dia nggak melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Allah, ibadah. Kelompok manusia yang kedua adalah hasanah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Ada manusia yang senang, bahagia, happy di dunia, tetapi sayyi'ah menderita di akhirat. Nah, hasilnya menderita nuka dua mah sumuhun ada ngong azan, batur sholat, ya mah masih main gadget yang harusnya ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini masih tetap aja kerja, masih tetap aja rapat, masih tetap aja ngurusin urusan-urusan dunia. Dia lupa ya, ngasih dunia itu kan Allah, harusnya utamakan Allah, dia abaikan. Ini hasanah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Memang iya dunianya dia happy, bahagia, tapi di akhirat sengsara, menderita. Yang ketiga, kelompok manusia yang sayyi'ah di dunia, hasanah di akhirat. Ada orang itu yang di dunia itu menderita, jangankan rumahnya, masih kontrak, jangankan punya rumah, saya mah masih kontrak, ke sana kemari ngontraknya juga. Jangankan ngontrak lah, saya mah masih apa? Ikut nimbrung di rumah orang tua untuk kontrak gak punya uang. Pokoknya di dunianya menderita. Sekolah susah, makan sehari-hari susah, tetapi dia tidak lupa bahwasannya dia akan kembali kepada Allah. Dunia boleh menderita, tapi dia nggak mau akhiratnya menderita. Ibadahnya getol lah. Orang kayak gini, luar biasa. Boleh miskin, bisa jadi orang merendahkan, menyepelekan dia, memandang sebelah mata ya, karena status derajatnya miskin, tapi di akhirat dia dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia nggak lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dan yang mengerikan juga adalah yang keempat, kelompok manusia yang sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Menderita di dunia, menderita di akhirat. Di dunia mah udah maseng sengsara, tegaduh naon gitunya, susah lah. Pas di akhirat, dia juga susah. Kenapa? Karena kesusahan di dunianya itu membuat dia jadi jauh dari Allah. Harusnya kan kelompok yang ketiga ya, saat diberikan kesusahan, kesulitan, kepahitan hidup, tetap aja ibadah ke Allah, tetap aja ngedeketin Allah. Biar nanti di akhirat dia meraih kebahagiaan. Tapi kelompok manusia yang keempat mah ini paling paling sengsara tuh, dunianya udah nggak punya apa-apa, apa-apa, di akhirat apalagi gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, jadi panjang nih tanya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sama. ada pada sesi diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat Mabruk yang sudah bertanya. Kita tutup sesi diskusi pagi hari ini. Memasuki sesi terakhir dan doa penutup.
Insya Allah kita akan menutup kajian pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Deden Nugraha. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Ampuni kesalahan kami, Ya Rabbana. Ampuni segala kealfaan kami. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni pula kesalahan orang tua kami, Ya Rabb. Maafkan kekhilafannya, Ya Allah. Sayangi orang tua kami, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagi orang tua kami yang sudah wafat, maafkan, masukkan beliau ke dalam surgamu, Ya Rabb. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berharap orang tua kami juga termasuk kami kelak berkumpul di surgamu bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, siapapun yang hari ini saat ini sedang dilanda kesulitan hidup, kepahitan hidup, yang sedang mendapatkan musibah, ya Allah ganti setiap musibah itu dengan anugerah. Yang sedang terlilit hutang piutang, ya Allah mudahkan urusannya, mudahkan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Siapapun yang hari ini belum memiliki pasangan hidup, berikan kepadanya pasangan hidup yang terbaik. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, selamatkan saudara-saudara kami yang lemah di Palestina dan di setiap tempat dimanapun mereka berada. Dan keraskanlah siksaan kepada kaum yang zalim. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi kulli makan washdud wa ta'ataka 'alal qaumidz zalimin. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, baik mukmin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah melalui seluruh rangkaian kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Deden Nugraha Sama-sama. atas ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Uh, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, terima kasih jamaah. Oh, jamaah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ustadz dikintun hatur nuhun jazakallahu khair. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.